firman Tuhan pada malam hari ini yang terdapat di dalam Yehezkiel pasal 36. Yehezkiel pasal 36 ayat 26 mulai. Yehezkiel pasal 36. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Judul kita pada malam hari ini, pada hari pertama ini, Roh Kudus dan tujuannya. Roh Kudus dan tujuannya. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, 10 hari kemudian turunlah Roh Kudus kepada murid-murid dan kepada orang percaya yang berkumpul di Yerusalem, yang ketika itu menantikan janji Bapa. Orang yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu dalam jumlah yang sangat besar, mulai dari suku bangsa yang mendiami tanah Palestina, Arab, Afrika, Mesir, Eropa, sampai di Asia. Ada di situ berkumpul. Entahkah mereka menjadi perwakilan-perwakilan, ataukah memang dorongan daripada Roh Kudus? Kita tidak tahu bagaimana mereka, suku bangsa ini mewakili bangsa-bangsanya, kok bisa berkumpul di situ. Itu kita bisa lihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 6. Saya membaca, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Tak dapat dijumlahkan berapa orang banyak di situ. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Dari mana mereka ini ya? Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Itu kata-kata mereka ya, dari bangsa-bangsa itu, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Itu artinya mereka berasal dari negeri-negeri ini. Negeri mana mereka? Orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia di daerah Turki, Pontus dan Asia. Lalu ayat 10, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya. Ini timur tengah, menguasai timur tengah sampai Afrika, dan berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma sampai di Eropa, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Betapa besar Bapak Ibu orang-orang yang hadir pada waktu itu. Mereka berkerumun, mereka hadir di kota Yerusalem pada waktu itu. Luar biasa Tuhan. Mereka mewakili bangsa di dunia ini, menyaksikan bagaimana terjadinya peristiwa itu. Sungguh-sungguh ada. Dan dari mereka inilah kabar tentang pencurahan kudus, kabar tentang Yesus Kristus yang mati bangkit naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus tersiar ke seluruh antara dunia.
Dan berita itulah yang menggemparkan penduduk muka bumi ini, sehingga kekristenan menjadi Kristen penganut agama terbesar di muka bumi ini. Jumlah agama Kristen di muka bumi ini kurang lebih 2 sampai 6, 2 sampai 7 miliar penganut agama Kristen, terbesar sekali. Itu pekerjaan Roh Kudus yang amat sangat nyata. Dari mereka inilah kesaksian-kesaksian tentang Yesus Kristus tersiar di mana-mana. Pekerjaan Roh Kudus tanpa batas, menggerakkan, memberitahu, memberanikan setiap orang untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Sangat besar kuasa Tuhan pada waktu itu menyatakan. Kemudian Allah sungguh-sungguh tidak berhenti. Ia melaksanakan agenda-agendanya dalam menyelamatkan umat manusia. Allah mencurahkan Roh Kudus. Jelas ia mempunyai tujuan bagi orang percaya dan umat manusia hari ini. Apa yang menjadi tujuan Roh Kudus diturunkan? Yang pertama, ayat yang kita baca, Yeskel pasal 36 itu, ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yang pertama adalah melahirkan hati yang baru. Itulah tujuan Roh Kudus diturunkan. Lahirlah hati yang baru. Dalam konteks Israel pada waktu itu, lama sekali mereka hidup jauh dari Tuhan, sehingga Allah mencerai-beraikan mereka ke negeri asing. Akan tetapi setelah itu Allah memberikan mereka kemenangan. Allah memberikan kepada mereka suatu sukacita, yaitu dengan memberikan hati yang menang atas hidup mereka yang lama itu, bangsa Israel yang memberontak itu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dulu mengenakan tubuh yang lama, kita dulu menggunakan hati yang lama, memakai hati yang lama. Tetapi setelah kita menjadi orang Kristen dan percaya kepada Tuhan, lalu setia akan Tuhan Yesus, kita menggantikan pakaian-pakaian lama kita dulu, pakaian kekejian, kekotoran, keberdosaan kita. Hari ini kita sudah menggantikannya, menggunakan pakaian yang baru, menggunakan hati yang baru. Hati yang lama sudah kita singkirkan. Dan itu yang terjadi kepada bangsa Israel, bangsa yang dulu memberontak kepada Tuhan. Tapi Tuhan memberikan hati yang baru kepada mereka, sehingga memungkinkan mereka mengikuti ketetapan dan berpegang kepada ketentuan Tuhan. Itulah sebabnya mereka menjadi taat kembali, berseru kepada Tuhan. Mereka merendahkan diri karena ada hati yang baru itu. Bayangkan kalau mereka masih mengenakan hati yang lama, akan seperti apakah bangsa itu? Tapi Tuhan dengan penuh kasih mencurahkan, memberikannya hati yang baru. Dan itu yang terjadi pada saat itu. Dan kemudian dalam perjanjian baru, Tuhan mencurahkan roh itu untuk mendiami hati-hati yang lama, kemudian diganti dengan hati yang baru. Dengan pembicaraan-pembicaraan kita, dengan omongan-omongan kita, Tuhan tetap menggunakan bibir mulut kita untuk bicara. Hanya pembicaraan kita adalah bicara-bicara yang baru, yang sudah memiliki hati dan pembicaraan yang baru. Tidak lagi bicara-bicara yang dengan segala tabiat-tabiat kita di dunia. Cara kita, tingkah laku kita tidak berubah, makan minum kita tidak berubah. Hanya sekarang dengan cara yang baru, cara di dalam Yesus Kristus. Itulah luar biasanya Tuhan mencurahkan itu kepada kita. Jadi sehingga betul-betul orang percaya merubah hidupnya. Mereka bisa berpegang kepada ketetapan, mereka bisa mengikuti ketentuan-ketentuan yang dari Tuhan. Terjadilah pembaharuan dalam segala aspek kehidupan.
Sebagai orang Kristen, siapakah yang bisa memfilter hidup kita ini, Bapak Ibu? Orang tua perlu memang, gereja juga perlu, bisa, ilmu pengetahuan perlu. Akan tetapi hanya Roh Tuhanlah yang menjadi sumber filter dalam hidup kita ini, yang menyaring hati kita yang berdosa, hati kita penuh dengan keduniawian. Kita tidak bisa menentukan dulu sebelum percaya kepada Tuhan. Semua kita lakukan. Sekarang Roh Tuhan memfilter kita. Itulah yang menentukan kita, mengapa saya boleh melakukan ini, mengapa saya tidak boleh melakukan ini. Karena itu filter dari pekerjaan Roh Tuhan. Ketika hati baru diberikan, maka apa yang terjadi? Semua orang percaya akan berpegang kepada prinsip-prinsip dalam kekristenan. Orang-orang percaya, orang muda, orang tua, kaum pria, kaum wanita, anak-anak kecil yang telah dituntun dengan Roh Kudus mendengar akan firman Tuhan, sekarang ia berpegang kepada prinsip-prinsip, sehingga ia bergaul di mana-mana, tetapi prinsip Kristen ada dalam hidupnya. Bukankah itu melahirkan hati yang baru? Betapa besar dan dahsyatnya Roh Kudus itu, Bapak Ibu, yang kita selama ini berdoa, menyanyi, tetapi kita belum terlalu mendetail apakah yang dia kerjakan dalam hidup kita. Anak-anak muda akhirnya akan memilih prinsip hidup mengikut Tuhan daripada ikut dunia ini. Itulah lahirnya hati yang baru oleh Roh Kudus itu, sehingga memungkinkan seseorang untuk hidup dalam prinsip-prinsip kekristenan yang meneguhkan dia, menguatkan dia. Dunia dan dengan segala yang ada menawarkan perubahan yang begitu cepat. Memang itulah cara dunia bekerja. Akan tetapi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, anak-anak muda yang memiliki hati yang baru, dia akan tetap memilih untuk takut dan setia kepada Tuhan. Anak-anak muda yang memiliki hati yang baru di dalam Tuhan, dia akan tetap memilih takut akan Tuhan daripada mengecewakan Tuhan. Sebelum kita jadi Kristen, Bapak Ibu, sebelum dibaharui oleh Roh Kudus, hati kita penuh dosa dan kejahatan. Akan tetapi sejak kita bersungguh-sungguh, kita memiliki hati yang baru, hati yang dituntun oleh Roh Tuhan. Itulah hati yang baru. Kalau kita tiba-tiba seperti memiliki hati yang sangat kuat dengan Tuhan, kalau kita tiba-tiba kok memiliki sentuhan, rasanya perasaan yang amat dekat dengan Tuhan, yang membuat kita bersuka cita, yang membuat kita bergembira, kita tahan walau banyak masalah, banyak tekanan, banyak pergumulan dalam diri, sakit dan penyakit, tapi kok mengapa saya ini tetap sukacita? Dan itu seolah-olah mendorong kita, tidak lain karena kita yang betul-betul mau menyerahkan hidup dengan Tuhan. Itulah hati yang baru Tuhan berikan. Jadi jangan heran kalau ada orang Kristen yang sangat kuat dia dalam Tuhan. Jangan heran kalau anak-anak muda yang mempertahankan prinsip Kristennya luar biasa. Itu karena hati baru Tuhan sudah berikan di hatinya. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak heran kalau kita hari ini memiliki hati yang lembut di hadapan Tuhan, hati yang rela, hati yang mau, karena Tuhan sudah menyingkirkan hati yang keras itu di dalam tubuh kita yang jahat ini. Lalu kemudian tidak heran yang dulunya kita menjadi orang yang kurang taat, kurang setia, selalu membangkang, selalu membantah.
Hari ini kita berubah, tiba-tiba saya mau taat kepada Tuhan. Karena hati yang baru ini sudah Tuhan sentuh dalam hati kita. Jangan heran orang tiba-tiba mau rindu berdoa. Jangan heran tiba-tiba orang rindu untuk membaca firman Tuhan. Bahkan mau terus. Karena hati yang baru oleh Roh Kudus sudah diberikan. Hanya pertanyaannya, kalau orang sudah Kristen tapi tidak punya kerinduan sama sekali untuk berdoa, tidak punya kerinduan sekali untuk membaca firman Tuhan, ada apa dengan kekristenannya? Tidak ada kepekaan sama sekali akan Tuhan. Anak-anak muda tetap aja seperti itu dari dulu, sekarang seterusnya seperti itu terus tabiatnya. Tidak ada perubahan sama sekali. Ada apa dengan anak muda ini? Padahal sudah mendengar firman Tuhan, ikut perjamuan kudus, ikut dalam melayani Tuhan, tapi tidak ada perubahannya. Ada apa ini dengan orang ini? Masihkah dia mengenakan hati yang lama? Mungkin. Mengapa tidak memiliki hati yang baru? Karena hati keras masih ada di dalam dirinya. Tuhan belum menjauhkan hatinya yang keras itu, karena dia masih menolak Tuhan dalam hidupnya. Puji kepada Tuhan, Tuhan memulihkan kita dengan pekerjaannya. Jadi karena roh Tuhan itulah yang menghibur kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, siapakah yang dapat menghibur kita, menguatkan kita hari ini jikalau kita menghadapi banyak tekanan? Pertama, doalah penghibur kita. Ketika kita berdoa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu waktu berdoa, itulah menghibur kita. Bapak Ibu, orang yang tidak suka berdoa, artinya dia tidak memerlukan apa-apa, karena dia sudah bisa apa-apa. Tapi waktu orang yang suka berdoa, dia merasa aku ini tidak ada apa-apanya. Maka itulah yang menghibur dia dalam kesusahan, karena aku tidak berdaya, karena doa menghibur aku. Saya tidak tahu kalau orang yang banyak berdoa tapi tidak ada penghiburan dalam hidupnya. Kenapa? Jelas, berdoa adalah penghiburan yang paling sejati. Memuji Tuhan adalah obat yang paling manjur. Gembira adalah obat yang tiada taranya untuk memulihkan kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama, melahirkan hati yang baru. Yang kedua, ayat 27 sampai ayat 28, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, kata Tuhan, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Yang kedua, Bapak Ibu, menetapkan atau mengokohkan posisi kekristenan kita. Itulah tujuan Roh Kudus itu. Dia menetapkan atau mengokohkan posisi kekristenan kita ini. Tuhan katakan, kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Posisinya kuat sekali, ditetapkannya, kamu menjadi umatku, aku menjadi Allahmu. Itulah yang ditetapkan Tuhan, itulah yang mau dikokohkannya. Melalui apa? Tidak mungkin orang bisa menjadi umat Allah, tidak mungkin Allahnya akan menjadi Tuhannya kalau tidak ada yang menetapkan dan mengokohkan dan memeteraikannya. Itulah roh Tuhan. Posisi Kristen dikokohkannya, posisi kita menjadi orang percaya diteguhkannya. Luar biasa. Kamu akan menjadi umatku, aku akan menjadi Allahmu. Kalau hal ini Bapak Ibu dilakukan, maka apa yang terjadi? Jikalau orang-orang hidup menurut segala ketetapan, dengan segala konsistensinya mengikuti Tuhan. Jika seseorang memiliki konsistensi menjadikan dirinya umat Allah
dan Allah menjadi Tuhan Allahnya, maka Bapak Ibu kasihan Tuhan, posisi iman Kristen akan semakin kuat dalam hidup kita. Kalau ini terjadi, jadi posisi kekristenan ini akan semakin menjadi kuat. Jikalau posisi Kristen seseorang kuat, Bapak Ibu, maka akan menciptakan dan melahirkan iman-iman Kristen yang lain menjadi kuat. Orang-orang yang jauh, orang-orang yang dekat sama-sama akan menjadi kuat, karena ada orang-orang yang posisinya kuat secara kekristenan, secara percayanya, secara keyakinannya, dan itu akan melahirkan orang-orang yang punya juga generasi yang kuat. Bayangkan kalau bapaknya betul-betul menjadi bapak yang kuat, yang konsistensinya, paling tidak anak-anaknya akan ada yang sama konsistensinya. Dia akan bercermin kepada seorang bapaknya. Bukankah itu mengokohkan iman Kristen? Bukankah itu menetapkan bahwa iman kita ini semakin, kekristenan semakin bisa kuat di dalam suatu tempat, di dalam tempat yang jauh? Roh Kudus mengokohkan, memantapkan posisi iman Kristen kita, sehingga semakin kita memberi diri untuk semakin mantap posisi iman kita. Jadi tidak lain doa, puasa yang kita lakukan ini adalah sarana untuk memantapkan keyakinan kita ini, memantapkan iman kita di tengah-tengah dunia yang kita hadapi ini. Perlu pemantapan, perlu dikokohkan. Karena itu Roh Kuduslah yang memantapkan itu, yang mengokohkan. Jadi Roh Kudus akan memantapkan posisi kesetiaan kita. Kalau Roh Kudus itu betul-betul diberikan ruang dan tempat di dalam diri kita, Dia akan memantapkan posisi kesetiaan kita. Dia juga akan memantapkan posisi ketekunan kita, kerelaan kita, sehingga orang betul-betul mantap dalam ketekunannya. Dia mantap dalam kesaksian-kesaksiannya kepada Tuhan. Ia mantap dalam imannya, tidak dapat diragukan. Ia akhirnya lahirlah seseorang yang kemudian menjadi kesaksian-kesaksian yang berdampak bagi orang lain. Kalau dia pengajar, maka pengajaran-pengajarannya, pengajaran yang mengandung pemulihan, pengajaran yang mengandung pembebasan, karena dia mantap, semakin kokoh posisinya, keyakinannya sudah diposisikan yang menjadi yang kokoh, menjadi yang kuat oleh karena pekerjaan Kudus. Mengokohkan akan panggilan kita, akan pelayanan kita bagi yang melayani, panggilan kita sebagai orang percaya yang sudah meninggalkan kehidupan lamanya menjadi orang Kristen yang baru, akan panggilan pengabdian kita kepada Tuhan semakin dikokohkan, semakin dimantapkan, sehingga kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan menjemput kita, memanggil kita. Jadi ada dua tujuan pelajaran kita malam hari ini. Yang pertama, melahirkan hati yang baru. Yang kedua, memantapkan, mengokohkan posisi Kristen kita di tengah dunia ini. Mari kita bangkit berdiri.